Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang saya hormati Ketua Mushola Nurul Hidayah Bapak Daris. Yang saya hormati Imam Subuh kita Bapak Ustadz Hafiz. Yang saya hormati para guru, bapak-bapak semua yang hadir di sini. Mohon maaf saya nggak menyebutkan nama satu persatu dengan tidak mengulangi rasa hormat. Seperti biasa, saya datang ke sini untuk menikmati sholat subuh berjamaah dan bersilaturahmi. Nama saya sudah tahu semua, Panana Sumarna. Ya mungkin dari sekian saya pertemuan di sini, mungkin ada yang bertanya nanti atau tentang apa gitu. Yang jelas apa yang kita sering ketemu itu, saya itu membahas apa sih sebetulnya. Dalam setiap kajian-kajian itu saya membahas apa. Saya itu membahas tentang perjalanan kita. Ya, di sini saya sampaikan, saya print perjalanan kita, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi perjalanan kita itu awalnya tidak ada, ya, kemudian ada, nanti ketemu lagi mati, nanti dihidupkan kembali. Nah, kita hanya kembali kepada Allah. Jadi perjalanan kita dari dunia ke akhirat. Jadi perjalanan kita dari dunia sebetulnya menuju Allah. Jadi apapun ibadah kita ditujukan hanya untuk mengharapkan ridho dan rahmat Allah. Jadi kita taikin nih, Mas, keinginan kita ibadah itu memang kita hanya untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Jadi tidak ingin surga atau takut neraka. Jadi kita yang mengharapkan ridho dan rahmat Allah. Jadi yang dibahas saya itu tentang perjalanan. Kemudian apa yang banyak perihal apa? Perihal di dalam surat Al-An'am, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi yang dibahas oleh saya itu dalam setiap kajian di masjid-masjid, jadi tentang sholat, tentang ibadah, tentang hidup, dan tentang mati karena Allah. Cuman itu ya, 4 itu. Ya dengan cara muhasabah, dengan cara tafakur, dengan cara ilmu fikih, ilmu tasyawuf, dan ilmu ikhlas. Ya jadi kalau misalkan Panano apa sih suka ceramah apa, suka menyampaikan kajian apa, jadi itu ya tentang sholat yang pertama, kedua tentang ibadah, kedua tentang hidup, ketiga tentang hidup, dan keempat tentang kematian. Ya, jadi memang saya banyak mempelajari ilmu tasyawuf. Nah ini penting ya kita mengenal, dan ini umur ini adalah suatu perjalanan, ya. Sedangkan kematian adalah kepastian. Jadi umur kita ini adalah perjalanan, sedangkan kematian adalah kepastian. Sesulit apapun kita, sesenang apapun kita akan pasti yang namanya kematian. Nah, di sini bahwa hidup kita tadi sudah saya sampaikan, mati kita 2 kali, hidup kita 2 kali. Jadi kalau ada istilah teman gitu, lah lagi hidup cuma sekali hidup, enggak. Hidup kita itu 2 kali. Bukan menurut saya ya, saya bukan mengarang, ini menurut Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah, ada juga di dalam surat Ghafir di sini ya. Yang tadi di surat Al-Baqarah
Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Bagaimana kita nggak percaya kepada Allah? Suka nggak suka, terpaksa tidak terpaksa, kita pasti akan mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Karena apa? Karena tadinya kita mati, tidak ada tadinya. Nah, saya lahir tahun 70, dicari tahun 68 nggak ada. Tahun 70 juga ada bulannya, ada tanggalnya. Bulan November dicari tuh, sebelum bulan November nggak ada. Jadi awalnya kita tidak ada. Nah, sekarang ada nih. Nah, nanti akan ketemu lagi namanya kematian. Siapapun akan mengalami kematian, nggak ada namanya orang sate. Semuanya berlaku, ya. Jadi ini suatu ketentuan dari Allah. Nah, makanya kita ingat terus tentang ayat ini, dalil ini, ya, bahwa kita tadinya tidak ada, sekarang kita dihidupkan, kemudian nanti akan dimatikan, kemudian akan dihidupkan kembali. Nah, kemudian hanya kepada Allah lah kita dikembalikan. Makanya kita kalau ada yang meninggal, kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya akan kita tuh, wah, Pak Nana meninggal, innalillahi wa inna ilaihi. Siapa lagi? Ketua, Ustadz, imam meninggal, kita jawabnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Kembali kepada Allah. Itulah perjalanan kita. Makanya begitu kita susah ingat, begitu juga senang ingat, ya. Jadi itulah perjalanan. Jadi umur kita adalah perjalanan, kemudian kematian adalah kepastian, ya. Yang kedua di sini bahwa di dalam surat Al-Ghafir lebih jelas lagi, ya. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan kami untuk keluar dari neraka? Ya nanti ngakuin tuh. Wah, begitu di surga atau di neraka, terutama di neraka, adakah jalan keluar dari neraka? Ya, jadi penjelasan ini bahwa kita memang tadinya tidak ada, ya, kemudian ada sekarang, nanti Anda mati, dicabut nyawa dan dihidup kembali untuk mendapatkan balasan. Ya, jadi di dunia itu memang penuh dengan ujian. Ya, kalau di dalam surat Al-Anbiya ada 36 surat Al-Anbiya, ya, bahwa kita ini diuji oleh keburukan dan kebaikan. Secara umum oleh keburukan dan kebaikan. Jadi ujian kita, tetapi secara detail kita itu sebetulnya diuji 4. Saya, Pak Ustadz, Pak Ketua, semua bapak-bapak itu diuji oleh 4 hal. Dan itu yang terima takdir kita. Saya sudah pernah sampaikan di masjid-masjid bahwa takdir yang pertama adalah takdir yang namanya kesulitan atau musibah. Nah, kita terima tuh namanya hidup sulit, ya, hidup susah, kena musibah, kena sakit, terima. Yang penting apa? Disikapinya dengan cara sabar. Itu yang pertama, akan menimpa diri kita. Semua orang akan menimpa yang namanya musibah, bala, yang disikapi dengan sabar. Yang kedua, kita akan terima yang namanya takdir nikmat. Enak makan, punya keluarga harmonis, ya, kemana-mana gampang, punya duit. Nah, kita sikapi dengan syukur. Nah, ada lagi yang ketiga, takdir taat. Nah, kayak kita nih ke ibadah ke sini, ke musola gampang, ya, sehat. Dari jauh bisa naik motor, motornya ada bensin, ya kan? Diberikan oleh hidayah oleh Allah, kesini mudah. Jadi kita ibadah itu karena dimudahkan oleh Allah, diberikan hidayah. Banyak yang dekat juga nggak bisa ke musola, yang jauh bisa, yang dekat kalau bisa, itu takdir kita diberikan hidayah, anugerah, disikapi oleh zikrullah, mengingat Allah, banyak zikir. Ada lagi satu lagi yang keempat, takdir maksiat. Nah, takdir maksiat, kita ini manusia ini berpotensi berbuat maksiat, dosa, karena kita bukan rasul, bukan maksud yang dijaga. Kita berbuat maksiat, membohongi istri, membohongi anak, berbohong sama teman, sama tempat kerja. Ada tuh saatnya, wah ini takdir, disikapi dengan taubat, istighfar. Kita berbuat dosa wajar sebagai manusia, ya. Tapi yang penting adalah segera bertobat, ya, bertobat, beristighfar.
main tiap hari. Jadi 4 itu tidak akan luput kepada diri kita. Siapapun dia, semua akan mengalami. Kalau misalkan dia lagi susah, ya lagi takdir susah, sikapi dengan sabar. Dia lagi nikmat nih, sikapi dengan syukur. Siapapun, apalagi sudah engkong udah ada 70-80, banyak yang namanya mungkin balanya, kesusahannya, kesulitannya. Kesenangan juga pasti banyak. Ibadahnya juga, ya maksiat, dosa-dosa ada pasti. Makanya pentingnya kita bertaubat, istighfar, ya. Nah, ini yang kajian pada subuh ini adalah tentang manusia ini kan kita hidup 2 kali, ya, mati 2 kali. Terus pentingnya memaafkan di saat kita terluka. Nah, hidup ini nggak mungkin nggak ada yang mengecewakan kita. Kita mengecewakan dia atau dia mengecewakan kita. Sama, kita juga punya teman, ada yang teman kita sukai, ada yang teman kita keseli. Sama juga kita di depan orang lain juga gitu. Saya disukai nih, saya dibenci. Ada netral, benci kagak, ya. Benci enggak, suka enggak. Oh, sambil lewat ya berarti itu. Tapi yang jelas kita nih perhatikan diri kita. Ini saya nih hidup ini di rumah ini banyak disukai atau banyak dibenci. Ya, itu. Hitung aja deh, renungi. Makanya saya kalau ngaji itu paling pertama tentang muhasabah. Muhasabah itu artinya introspeksi diri, ya, menghisab diri, evaluasi diri, kemudian tafakur, merenung, ya, merenung ciptaan Allah, merenungi diri kita. Kemudian ilmu fikih, ya, jalan tentang amal, gimana supaya sah tidak. Terus ada ilmu tasyawuf. Ya, ilmu tasawuf itu untuk membeningkan hati, ya, akhlak kita. Terus ada lagi ilmu ikhlas. Jadi yang saya bahas itu 5: muhasabah, tafakur, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu ikhlas. Karena ilmu ikhlas itu penting untuk terus serta dalam perjalanan. Nah, apa yang membuat diri kita sering membuat kita senang dan membuat diri kita kecewa? Karena kita punya pandangan indah, punya keinginan indah. Semua orang sama. Ini sama Allah sudah ada di Al-Quran surat Ali Imran ayat 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkannya, yaitu berupa perempuan. Ya, kita laki-laki suka sama perempuan. Jadi perempuan itu sebagai pandangan indah, kesukaan kita. Ya, kita normal semua suka sama perempuan, sama wanita yang sekarang jadi istri kita, ya. Ya, udah punya istri kadang-kadang masih tertarik juga. Itu mah tanya deh diri sendiri dia. Istri juga sama suami kadang lihat, wah suami dia mah keren banget nih, bisa juga kayak gitu. Jadi memang dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Yang pertama perempuan, kedua anak-anak, anak kita. Nah, kita sama anak kita senang, kadang-kadang kesel, ya, karena di situ memang ada kesenangan kita, yang di situ juga ada kekecewaan kita.